Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of my student. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Di episode yang kedua ini kita masih akan membahas KBM Daring KD 3.1 kelas 8 semester 1. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak video berikut ini. Di episode yang kedua ini kita akan melanjutkan materi dari episode yang pertama, yaitu KD 4.1, berisikan tentang menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, serta meminta dan mengungkapkan pendapat dan menanggapinya dengan memperhatikan unsur fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Indikator pencapaian kompetensi. Setelah pembelajaran ini, siswa mampu 1. Menerapkan penggunaan ungkapan meminta memberi perhatian atau asking and giving attention. 2. Menerapkan penggunaan ungkapan mengecek kepahaman atau checking understanding. 3. Menerapkan penggunaan ungkapan memberi pujian atau giving compliment. 4. Menerapkan penggunaan ungkapan meminta memberi pendapat atau asking and giving opinion. Dan yang kelima, menyusun dialog sederhana yang berisikan berbagai ungkapan yang disebutkan di atas. Sebelum masuk ke materi atau latihan penerapan, mari kita review materi di episode 1. Kemarin kita belajar tentang 4 macam ungkapan. Di sini disajikan 3 kolom. Yang pertama kinds of expression atau jenis ungkapan, kolom yang kedua berisikan ungkapan-ungkapan, dan kolom yang ketiga berisikan responnya. Kita review dari ungkapan yang pertama, yaitu asking giving attention. Ungkapan yang bisa kita gunakan, mari kita baca bersama-sama. Attention please. Pay attention please. Hello, listen to me. A few minutes please. Just a second. Please give me attention. Ya, bagaimana dengan responnya? Kalian cukup menggunakan yes ma'am, yes sir, alright please, okay I'm listening you. Bagaimana anak-anak? Kita akan melanjutkan ke ungkapan yang kedua, yaitu checking understanding, mengecek kepahaman. Kita review lagi bagaimana cara mengungkapkannya. Perhatikan. Do you understand? Do you know what I mean? Do you get what I mean? Are you with me? Nah, untuk merespon ungkapan itu kita bisa menggunakan yes, I understand. Yes, I do. Oh, I see. Kemudian ungkapan yang ketiga adalah giving compliment, untuk memberi pujian atas kinerja seseorang atau prestasi seseorang. Kita bisa menggunakan berbagai ungkapan sebagai berikut. Wow, it's wonderful. It's amazing. It's marvelous. It's great. Excellent. It's so beautiful. Good job. So perfect. Nah, untuk menanggapi pujian seseorang kita bisa mengucapkan thank you, thanks, thanks a lot. Kemudian ungkapan yang terakhir adalah asking opinion. Ini nanti responnya tentunya giving opinion ya. Asking opinion atau meminta pendapat kita bisa mengungkapnya dengan sebagai berikut. What is your opinion about? What is your idea about? What do you think about? What do you think of? What is your view about? Kemudian untuk giving opinion atau memberi pendapat kita bisa mengawalinya dengan mengucapkan in my opinion, I think, in my view, according to my opinion. Nah, bagaimana? Segarkan ingatannya tentang cara mengungkapkan berbagai macam ungkapan seperti meminta perhatian, kemudian mengecek kepahaman,
memberi pujian, meminta dan memberi pendapat. Nah, sekarang kita akan menuju ke latihan bagaimana cara memberi ungkapan sesuai dengan situasi yang disajikan. Misalkan di sini disajikan beberapa situasi, kemudian perintahnya gunakanlah ungkapan yang sesuai. Di sini ada 4 situasi yang disajikan. Yang pertama, there is an important announcement you want to deliver to all your roommate, but they are so noisy. What will you say? Kemudian situasi yang kedua, you are explaining about Pythagoras formula to your friend, but she or he seems doesn't understand. What will you say to check her or his understanding? Situasi yang ketiga, your friend has just won painting competition. What will you say to appreciate her or him? Kemudian situasi yang keempat, disajikan sebuah pertanyaan, tetapi ini ada kaitannya untuk pertanyaan berikutnya. Do you have any favorite food? What do you think about the food? Nah, coba kita bahas latihan ini mulai dari situasi yang pertama. There is an important announcement. Ada sebuah pengumuman penting. You want to deliver to all your roommate. Kamu ingin menyampaikannya kepada teman sekamarmu atau teman sekos-kosanmu, but they are so noisy. Tapi mereka sangat berisik waktu itu. What will you say? Apa yang akan kamu katakan? Nah, kalian bisa menggunakan ungkapan meminta perhatian. Hey, listen to me please. There is an important news. Itu adalah salah satu contoh ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menarik perhatian mereka. Kemudian beralih ke situasi yang kedua. You are explaining about Pythagoras formula. Kamu sedang menjelaskan rumus Pythagoras to your friend, kepada temanmu. But she or he seems doesn't understand. Tapi dia namak tidak paham. What will you say to check her or his understanding? Apa yang akan kamu katakan untuk mengecek kepahamannya? Ya, kamu bisa menggunakan salah satu ungkapan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contohnya, do you get my explanation? Apakah kamu paham? Atau apakah kamu mengerti penjelasanku? Nah, itu adalah salah satu ungkapan yang bisa kalian gunakan. Bagaimana untuk situasi yang ketiga? Untuk situasi yang ketiga tadi, your friend has just won painting competition. Temanmu baru saja menang lomba melukis. What will you say to appreciate her or him? Apa yang akan kamu katakan untuk mengapresiasi dia? Nah, kamu bisa menggunakan salah satu ungkapan yang sudah kita pelajari tadi. Contohnya, wow, good job. I must congratulate you. Nah, wow, kerja yang bagus. Saya harus memberimu selamat. Itu adalah ungkapan yang bisa kita gunakan untuk memuji atau memberi selamat kepada seseorang. Kemudian situasi yang keempat, disajikan sebuah pertanyaan. Do you have any favorite food? Apakah kamu punya makanan favorit? What do you think about the food? Bagaimana pendapatmu tentang makanan itu? Nah, kamu bisa menjawabnya misalkan, my favorite food is fried rice. Makanan favoritku itu nasi goreng. I think it is the most delicious. Menurut saya, ini adalah makanan yang paling lezat. Nah, itu adalah cara memberi pendapat tentang sesuatu. Sekarang giliran kalian. Di sini akan disajikan sebuah 4 situasi seperti yang saya contohkan tadi. Use the suitable expression based on the situation below. Gunakanlah expression atau ungkapan yang cocok berdasarkan situasi di bawah ini. Number 1, when you and your mom are strolling in a mall, you look an interesting clothes. What will you say to your mom? Number 2, you are calling your friend about important assignment, but the signal is so bad. What will you say to ensure that your friend understand what you say?
Number 3, your friend Leo has just won English competition contest. What will you say? And number 4, do you have any favorite lesson? What is your opinion about it? Nah, kalian bisa mencobanya, menuliskan di buku tulis kalian, lalu mengirimkan ungkapan itu kepada guru kalian berdasarkan situasi yang diinginkan. Nah, latihan yang kedua yaitu tentang melengkapi dialog rumpang. Nah, di sini disajikan sebuah dialog rumpang, ada 5 kata yang dibutuhkan untuk melengkapi. Di sini dalam gambar panah ini disajikan secara random atau acak. Kemudian lengkapilah dialog berikut ya. Complete the dialogue with suitable words or sentence which are provided in the bracket. Jadi lengkapilah dialog ini berdasarkan kata yang sudah disajikan di dalam kolom petunjuk ini. Ya, number 1. Situationnya ini Tina and Wina are at mall. Tina dan Wina sedang berada di mall. Tina, blah 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 at the skirt. Which skirt? The skirt sold in the boutique. Let's see it there. Do you mean this white skirt? Yes. Do you have any blah blah blah? I blah blah blah. The color and model are just too simple. Oh, come on. In my blah blah blah, the skirt is so blah 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 skirt. Nah, pilihlah jawabannya berdasarkan kata yang sudah disediakan. Baik, selamat mencoba. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian untuk hari ini. Thank you so much for watching video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.